إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من النار ومن البدعة Ibadah bidin A'azakumullah Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala. Kami memuji dan mohon pertolongan kepadanya, dan juga kami mohon ampunan serta hidayahnya, dan kami berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang mendapatkan hidayah Allah Jalla Jalaluh, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada yang dapat memberi hidayah. Ibn bidin azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah dengan hak, dengan benar, kecuali Allah Jalla wa'ala saja, yang tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ibani bidin azakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan khatib menyampaikan sedikit nasihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr terkait dengan judul khutbah Jumat, pelajaran tauhid dalam ibadah haji. Pelajaran tauhid dalam ibadah haji. Ibadi bidin azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Haji adalah salah satu bentuk ibadah yang mulia yang syarat dengan nilai-nilai tauhid. Kesan tauhid itu akan muncul dan semakin mendalam jika kita menghayati proses ibadah haji dari awal hingga akhir.
pelajaran tauhid yang terkandung dalam sebagian rangkaian ibadah haji, di antaranya yang pertama, Ka'bah sebagai simbol tauhid. Ka'bah sebagai simbol tauhid. Keberadaan Ka'bah, Ikhwani fillah azakumullah, Ka'bah sendiri adalah simbol yang melambangkan tauhid. Mengapa demikian? Sebab visi pembangunan Ka'bah didasari atas landasan tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, Allah memerintahkan mereka berdua untuk membangun Ka'bah atas nama Allah Jalla wa'ala semata, tersucikan dari kesyirikan. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 26, wa id bawa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud. Dan ingatlah ketika kami menyiapkan tempat rumah Allah, yakni Ka'bah, kepada Ibrahim dengan mengatakan, janganlah kamu berbuat syirik kepadaku sedikit pun, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, serta orang-orang yang rukuk dan sujud. Ibadi bidin azakumullah. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala memerintahkan Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah atas nama Allah Jalla wa'ala semata, tanpa sekutu baginya, untuk orang-orang yang tawaf, beriktikaf dan sholat di sana. Ibani bidin azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran tauhid yang terdapat dalam ibadah haji berikutnya, lafaz talbiyah, syiar ahli tauhid. Lafaz talbiyah merupakan syiar ahli tauhid. Ibadah haji dimulai dengan ihlal, yaitu berniat untuk memulai proses manasik haji. Setelah itu disyariatkan untuk mengucapkan talbiyah yang merupakan syiar tauhid bagi orang-orang yang menunaikan haji dan umrah. Ibadi bidin azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun lafal talbiyah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, aku penuhi tanpa ada sekutu bagimu. Segala pujian, nikmat dan kepemilikan hanyalah bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ifani bin azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, nampak jelas bahwa makna yang terkandung dalam talbiyah adalah seruan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata tanpa menyekutukannya. Ibadi bidin azakumullah,
Pelajaran yang ketiga yang terdapat dalam ibadah haji, yakni pengagungan Ka'bah adalah pengagungan terhadap Allah Jalla wa'ala. Pengagungan Ka'bah adalah pengagungan terhadap Allah Jalla wa'ala. Sebab mengagungkan Ka'bah adalah sikap mengagungkan syiar-syiar Allah dan merupakan tanda ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Ibadi bin azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada berbagai amalan perbuatan yang Allah Jalla wa ala khususkan untuk memuliakan Ka'bah. Antara lain tawaf, mencium Hajar Aswad. Amalan tersebut tidak boleh diberikan kepada bangunan-bangunan manapun selain Ka'bah. Ini yang harus kita pahami bersama. Ifani fillah azakumullah. Oleh karena itu, seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berhujar ketika mencium Hajar Aswad. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, hadatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an A'mash yan Ibrahim yan Abbas bin Rabi'ah yan Umar radhiyallahu anhu anna jaa ila Hajar Aswad faqabbalahu faqala inni a'lamu anna hajarun la tadarru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Ibani bidin azakumullah. Sesungguhnya aku tahu kamu hanyalah sekadar batu, tidak bisa memberi manfaat atau memberi mudarat. Kalau sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukan karena kesakralan Ka'bah kita mengagungkannya, akan tapi karena ketauhidan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memerintahkannya. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa bikum bima fihi min al-ayati wal hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Untuk khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Pelajaran tauhid yang terdapat dalam ibadah haji berikutnya, yakni yang keempat, setiap rangkaian manasik haji mengandung nilai tauhid. Tujuan mendasar dari pelaksanaan manasik haji adalah melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala. Tak jarang pada sebagian amalan haji dirasa berat oleh sebagian jamaah. Ada yang amalan yang membutuhkan kebugaran fisik seperti tawaf, sa'i, melempar jumrah, ditambah lagi dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya dalam kondisi berjubel dengan jutaan manusia. Ada pula amalan yang membutuhkan harta
seperti menyembelih hewan hadyu, membayar kafarah dan lain sebagainya. Di samping biaya dasar perjalanan ibadah haji. Tentu semua itu tidak mungkin dilakukan seseorang mukmin kecuali atas dasar tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Keyakinan bahwa hanya Allah Jalla wa Ala satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi dan ditaati. Itulah yang menggerakkan jutaan umat manusia untuk melaksanakan rangkaian manasik haji. Marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Wa qala Allah Ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.